Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Palem. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai tempat wisata keluarga Waduk Cengklik Park yang ada di wilayah Boyolali terbaru tahun 2021. Nah, seperti apakah tempat wisatanya dan ada wahana permainan apa saja? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar tempat wisata keluarga. Waduk Cengklik Park ini berlokasi di kawasan Cengklik, Boyolali. Lokasinya berada di seberang Waduk Cengklik. Nah, di sini untuk tiket parkirnya harganya normal. Untuk sepeda motor karcis parkirnya hanya sebesar Rp3.000. Sedangkan untuk mobil karcis parkirnya Rp5.000. Nah, di sini untuk lokasi parkirnya terletak di luar Waduk Cengklik Park. Karena tempat wisata ini tidak menyediakan tempat parkir di bagian dalam, tadi kami sudah mencoba masuk dan ternyata diarahkan untuk bagian luar. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena di sekitar Waduk Cengklik Park ini terdapat banyak lokasi tempat parkir. Tempat parkir tersebut umumnya dimiliki oleh penduduk sekitar, tapi pelayanannya sangat baik, serta untuk masalah keamanannya juga terjamin. Di bagian depan kita akan langsung disuguhi oleh pemandangan yang super keren. Untuk loket tiket masuknya ada di bagian depan. Nah, di sini untuk masuk ke Waduk Cengklik Park, tiket masuknya per orang dikenai biaya sebesar Rp20.000. Jika Anda berkunjung ke sini, jangan lupa untuk membawa masker, karena bagi yang tidak membawa masker dilarang masuk. Atau Anda bisa juga membeli di loket tersebut untuk harga maskernya per masker sebesar Rp3.000. Nah, di dalam Waduk Cengklik Park ini terdapat berbagai wahana, mulai dari bioskop VR, kemudian ada monorail, membungkar, kereta mini, super rally, komedi putar, dan berbagai wahana lainnya. Masing-masing wahana tersebut dikenai tiket tambahan. Untuk tiket Rp20.000 ini berlaku untuk taman mini dunia dan juga kolam renang. Nah, di sini anak-anak dengan tinggi badan minimal 80 cm sudah dikenai tiket penuh. Saat akan memasuki tempat wisata ini, kita akan dilakukan pengecekan suhu sebagai protokol kesehatan. Sebagai catatan tambahan, saat memasuki ke tempat wisata ini, kita dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, karena tempat ini juga menyediakan restoran. Untuk bagian depan Waduk Cengklik Park ini memiliki tampilan yang menarik. Di sini kita akan disuguhi dengan berbagai ornamen patung. Ada berbagai jenis patung hewan yang ada di sini, mulai dari gajah, singa, beruang, panda, dan berbagai jenis binatang lainnya. Penataan yang menarik ini biasanya akan membuat anak-anak menjadi bersemangat dan penasaran untuk memasuki Waduk Cengklik Park. Selain tampilan berupa patung, di sini juga terdapat rumah-rumah adat. Bangunan-bangunan kecil ini didesain menyerupai rumah adat yang ada di seluruh Indonesia. Tempat ini bisa digunakan sebagai gazebo, terutama bagi Anda yang sedang memesan makanan di restoran yang ada di Waduk Cengklik Park ini. Tampilan rumah adat ini bisa dibilang merupakan sesuatu yang baru, khususnya untuk tempat wisata yang ada di wilayah Boyolali. Selain rumah adat, di sini juga ada berbagai spot foto menarik yang juga instagramable. Tempat ini menampilkan perpaduan budaya yang menarik antara budaya lama hingga budaya modern. Ketika pertama kali masuk, kita akan disambut dengan 2 buah patung dengan pakaian khas Jawa tradisional. Kemudian berikutnya kita akan diarahkan menuju ke Taman Miniatur Dunia. Miniatur Dunia yang pertama akan menampilkan bangunan kebudayaan khas Jepang, mulai dari bangunan khas samurai hingga ke Taman Sakura. Selain itu juga terdapat kampung salju, dan yang menarik di sekitaran Miniatur Dunia yang Jepang ini terdapat wahana permainan berupa kereta mini. Untuk naik kereta mini ini, tiap orang dikenai tiket sebesar Rp15.000. Kereta mini ini akan mengantarkan kita mengelilingi seluruh kebudayaan Jepang. Untuk miniatur negara Jepang ini, di bagian tengahnya terdapat sebuah taman yang didesain seperti Taman Sakura. Lokasi ini memiliki tampilan yang sangat instagramable dan cocok untuk dijadikan sebagai spot foto. Tapi kami sarankan jika Anda ingin berfoto di lokasi ini, sebaiknya di pagi atau sore hari, karena jika siang hari biasanya kondisinya agak panas. Nah, kereta mini tadi nantinya akan mengitari sekitar Taman Sakura ini. Biasanya ketika hari libur, jumlah penumpangnya cukup ramai, tetapi kebetulan kami berkunjung tempat ini saat hari kerja, sehingga untuk pengunjung anak-anaknya agak jarang. Selain mengitari Taman Sakura, kereta mini ini juga nantinya akan melewati sebuah lorong, di mana lorong ini berbentuk seperti rumah hantu. Ada berbagai ornamen hantu di dalamnya,
serta suasana yang gelap semakin menambah kesan seram tempat ini. Nantinya kereta mini yang kita naiki juga akan melewati jalur ini. Tujuannya tentu saja untuk memberikan keseruan, terutama ketika kita sedang menaiki kereta mini mengitari taman. Setelah selesai menaiki kereta mini dan mengelilingi miniatur negara Jepang, berikutnya kita akan diajak untuk mengelilingi miniatur negara lainnya. Untuk miniatur berikutnya, di sini ada miniatur negara Cina. Salah satu yang paling menonjol di sini terdapat banyak jenis guci. Desain gucinya juga dibuat sesuai dengan khas negara Cina. Tapi kalau saya pribadi lebih menyebutnya sebagai miniatur kawasan negara Asia Timur, karena di sini tidak hanya Tiongkok, tetapi juga bangunan khas dari negara Korea. Kemudian di sampingnya juga terdapat bangunan khas dari negara Jepang. Yang membuat tampilannya menarik, di sini tidak hanya bangunannya, tetapi di bagian depan juga terdapat ornamen-ornamen khas negara tersebut. Seperti misalnya di depan bangunan khas Jepang ini terdapat patung penduduknya yang menggunakan pakaian kimono. Demikian juga untuk bangunan-bangunan dari negara lainnya. Dari miniatur kawasan negara Asia Timur, selanjutnya kita akan diajak menuju ke miniatur negara khas Eropa. Yang pertama ada bangunan arsitektur khas dari negara Britania Raya atau negara Inggris. Di sini ada bangunan yang menyerupai dengan London Bridge. Sesuai dengan namanya, miniatur London Bridge ini memang difungsikan sebagai jembatan. Di atas bangunan jembatan ini juga terdapat sebuah jam yang didesain seperti bangunan aslinya. Selain itu, di bawah jembatan juga terdapat sebuah kolam yang didesain seperti aliran sungai. Lokasi ini juga tidak kalah menarik untuk dijadikan sebagai spot foto. Jika kita terus berjalan menyusuri jembatan ini, kita akan diarahkan menuju ke puncak bangunan. Puncak bangunan ini nantinya akan mengarahkan kita dari satu miniatur dunia ke miniatur yang lain. Ada banyak keseruan yang bisa Anda rasakan di sini, tetapi jika ingin mendapatkan hasil foto yang lebih maksimal, di Waduk Cengklik Park ini juga menyediakan lokasi penyewaan kostum. Di sini ada penyewaan baju adat mulai dari Jepang, Jawa, Korea, Cina, hingga Belanda. Masing-masing baju adat tersebut biaya sewanya hanya sebesar Rp25.000. Miniatur dunia tersebut lokasinya sangat luas, tidak hanya lokasi yang tadi kita jelajahi, tetapi di sini juga masih ada lokasi berikutnya. Untuk lokasi yang kedua ini lebih didominasi dengan bangunan khas keajaiban dunia, serta juga berbagai ikon-ikon negara, seperti diantaranya di sini ada patung Singapura, kemudian tadi ada bangunan Candi Borobudur, lalu di sini ada Menara Eiffel, di sebelahnya lagi terdapat patung Liberty. Kombinasi ikon dari berbagai negara semuanya ada di sini, mulai dari negara Prancis, kemudian patung Liberty ini dari Amerika Serikat, lalu tadi ada patung dari negara Singapura, lalu di sini ada berbagai candi. Bagi Anda yang bawa anak-anak, di sini juga terdapat miniatur dari film Frozen seperti rumah salju, berikutnya bahkan patung Olaf juga ada. Lalu ada kereta salju yang biasa digunakan oleh Princess Anna maupun Elsa. Nah, kalau tempat yang ini tidak terlalu panas karena sudah ada pelindung pada bagian atapnya. Ada berbagai jenis spot foto menarik yang ada di sini. Jadi pastikan jika Anda berkunjung ke sini, usahakan baterai HP Anda dalam kondisi penuh, karena ada berbagai desain tampilan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Waduk Cengklik Park ini juga memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, di sini sudah disediakan toilet serta juga musola. Bahkan yang menarik untuk akses menuju ke sini, di sini didesain seperti tembok besar Cina, serta musolanya juga didesain seperti bangunan Taj Mahal dari India. Pihak pengelola sangat memperhatikan detail yang ada pada setiap bangunan di lokasi ini. Berikutnya, selain taman miniatur dunia, salah satu yang menjadi keunggulan dari Waduk Cengklik Park ini adalah kolam renangnya. Kolam renangnya ini berada di bagian paling ujung taman. Biasanya setelah selesai berkeliling miniatur dunia, kita akan diarahkan menuju ke kolam renang. Untuk kolam renangnya juga memiliki desain yang sangat menarik dan juga futuristik. Di bagian tengah terdapat hiasan bertuliskan love, serta ada desain-desain arsitektur berbentuk seperti bulan yang berwarna-warni. Ini juga sangat menarik untuk dijadikan sebagai spot foto. Untuk kolam renangnya ini memiliki kawasan yang cukup luas, serta memang didesain untuk anak-anak, karena untuk lokasi kolamnya tidak terlalu dalam. Setidaknya ada sekitar 3 level kedalaman yang ada di kolam renang ini, dan masing-masing level dibatasi oleh pagar.
Bagi Anda yang tidak ikut berenang, di sini Anda bisa bersantai di pinggiran kolam. Di sekitaran kolam ini terdapat berbagai jenis warung makan. Lokasi ini juga cocok dijadikan sebagai tempat pertemuan keluarga. Jadi nantinya saat keluarga sedang berkumpul, nanti anak-anak bisa bermain di kolam renang, sementara orang tuanya menikmati pertemuan di aula yang sudah disediakan. Nah, di sini ada beberapa level ketinggian. Untuk level yang tengah ini juga disediakan papan seluncur. Jika berkunjung di akhir pekan ataupun hari libur, biasanya lokasi kolam renang ini akan dipenuhi oleh anak-anak. Nah, untuk masalah kamar ganti Anda tidak perlu khawatir, karena di Waduk Jenglek Park ini juga menyediakan kamar ganti yang cukup memadai. Untuk lokasi kamar gantinya ada di bagian ujung sini. Yang menarik, untuk bangunan tradisionalnya ternyata tidak hanya ada pada bagian depan, tetapi di sekitaran kolam renang ini juga terdapat bangunan adat. Di antaranya ada bangunan adat khas Bali, kemudian bangunan adat khas Kalimantan, dan berbagai daerah lainnya. Selain kolam renang, Waduk Jenglek Park ini juga menyediakan berbagai wahana permainan lainnya. Yang pertama, di sini ada wahana Sky Mary. Jadi untuk wahana Sky Mary ini bentuknya seperti komedi putar, tetapi kendaraannya dinaiki berbentuk seperti mainan anak. Nah, di sini untuk Sky Mary tiket naiknya sebesar Rp15.000 per orang. Untuk lokasinya ada di ujung di dekat kolam renang. Selain Sky Mary, berikutnya ada taman untuk mandi bola. Nah, untuk taman mandi bola ini juga sama, tiket masuknya sebesar Rp15.000 per orang. Sayangnya saat kami berkunjung di sini saat hari kerja, sehingga untuk lokasi mandi bolanya ini masih cukup sepi. Lanjut lagi, berikutnya ada bioskop VR atau bioskop virtual reality. Jadi di sini penonton bisa menonton film sambil merasakan ketegangan yang ada. Ini sangat cocok bagi Anda yang mengajak anak berusia remaja. Lanjut lagi, berikutnya ada kiddie boat. Kiddie boat ini hampir sama dengan komedi putar, tetapi untuk wahananya di sini berupa taman air. Untuk tiket masuknya juga sama, sebesar Rp15.000 per orang. Bagi anak-anak yang ingin merasakan keseruan yang lain, di sini juga terdapat super rally. Jadi di sini anak Anda akan diajak untuk menaiki kendaraan sambil mengitari rute yang sudah disediakan. Tetapi di sini untuk rutenya tidak flat karena akan mengitari naik turun juga. Inilah yang menyebabkan kenapa wahana ini disebut dengan nama Super Rally. Untuk tiket masuknya sebesar Rp15.000 per orang. Dari Super Rally berikutnya terdapat monorail. Untuk monorail ini tiketnya sebesar Rp25.000 per orang, dan ini lokasinya ada di bagian atas. Jadi untuk monorail ini nantinya akan mengajak kita mengelilingi seluruh Taman Waduk Jenglek Park, tetapi dari bagian atas. Kereta ini nantinya akan berjalan melalui rel yang ada di bagian atas, atau konsepnya seperti LRT. Nah, di sini relnya ini didesain mengelilingi seluruh Taman Waduk Jenglek Park, dan ini menjadi salah satu wahana yang paling banyak diminati. Dari monorail sekarang kita turun ke bawah. Nah, di sini kita akan diajak untuk mengunjungi wahana permainan berupa komedi putar. Kalau ini benar-benar komedi putar karena bentuknya berupa kuda. Untuk komedi putar ini tiket masuknya juga sama, sebesar Rp15.000 per orang. Nah, di samping komedi putar ini juga ada wahana permainan lainnya. Kalau untuk wahana berikut ini lebih menantang lagi, yaitu berupa wahana Boom Boom Car. Untuk Boom Boom Car ini tiket masuknya sebesar Rp15.000 per orang. Tapi kami sarankan sebaiknya berkunjung pada saat weekend, karena saat weekend biasanya kondisinya lebih ramai, jadi untuk permainannya lebih seru. Boom Boom Car terakhir, di sini terdapat wahana berupa rumah terbalik dan juga rumah kaca labirin. Untuk tiket masuknya sebesar Rp20.000. Nah, untuk lokasinya ada di bagian bangunan atas. Untuk lokasinya sendiri terbilang cukup luas. Nah, bagi Anda yang merasa capek dan juga lapar, tidak perlu khawatir, karena di bagian tengah ini terdapat sebuah konsep food court. Di food court ini ada berbagai jenis makanan yang disediakan. Ada makanan umum seperti bakso dan juga mie ayam, lalu ada makanan tradisional seperti pempek, kemudian ada salad dan juga soto, serta juga terdapat nasi gudeg, rawon, dan berbagai pilihan menu lainnya. Untuk harganya sendiri bisa dibilang relatif, tidak terlalu murah, tetapi untuk sekelas tempat wisata harganya tidak terlalu mahal. Bagi Anda yang sedang ingin mengadakan acara, di tempat ini juga disediakan ruang pertemuan.
Ruang pertemuan ini bisa digunakan sebagai tempat arisan ataupun meeting serta acara ulang tahun. Selain aula yang ada di dekat kolam renang, di sini juga ada ruang pertemuan berbentuk bangunan joglo yang ada di bagian tengah. Untuk bangunan joglo ini diberi nama View Resto. Ada dua buah View Resto. Yang pertama View Resto A yang ada di sebelah kanan ini, dan yang kedua ada View Resto B yang ada di seberangnya. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang berada di luar kota ataupun luar negeri dan berencana untuk pulang ke Boyolali, rencananya akan mengadakan acara, maka Watu Cengklik Park ini bisa menjadi salah satu alternatif karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Boyolali. Di sini juga menyediakan berbagai jenis wahana permainan serta ruang pertemuan yang sangat memadai. Untuk lokasinya sendiri bisa dibilang sangat strategis karena tidak begitu jauh dari pusat Boyolali ataupun pusat kota Solo, tepat berada di tengah-tengah. Bagi Anda yang masih bingung, Anda tinggal menuju ke arah bandara. Nah, biasanya di dekat bandara nanti akan ada papan petunjuk yang menunjukkan arah Watu Cengklik. Di situ Anda tinggal mengikuti papan petunjuk yang menunjukkan ke arah Watu Cengklik. Bagi Anda yang berasal dari luar kota Solo juga aksesnya sangat mudah karena untuk menuju ke lokasi wisata ini ada dua pintu tol yang bisa Anda tuju. Yang pertama pintu tol Bandara Solo atau yang kedua pintu tol arah Ngemplak. Untuk lokasi wisata keluarga Watu Cengklik Park ini juga saat ini terus mengalami perkembangan. Di antaranya di sini ada sebuah lokasi yang nantinya akan didesain sebagai wahana permainan baru. Jika dilihat dari desainnya, sepertinya nantinya ini akan didesain seperti bangunan khas Eropa. Hanya saja saat ini untuk lokasinya masih belum dibuka dan ditutup untuk para wisatawan. Nanti kalau sudah ada perkembangan selanjutnya akan kami buatkan di video berikutnya. Nah, kurang lebih itulah video mengenai review tempat wisata keluarga Watu Cengklik Park yang ada di wilayah Boyolali terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk berkunjung atau berlibur di wilayah Boyolali. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan keluarga sehat selalu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.